Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita awali dengan doa terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ada yang masih belum tahu nama saya? Yang baru pertama kali ketemu saya Pak? Dua ya? Ini tiga. Ini banyak lama yang tiga nih. Siapa namanya antum? Hashim. Hashim ya? Hashim Fahrafi. Hashim Fahrafi. Panggilannya? Hashim. Panggilan Hashim. Dari mana Hashim? Dari Sinarmas. Oh, dari Pontianak sini, dari Kuburaya ya. Alhamdulillah. Kapan bergabung di sini? Hari apa sih? Belum lama. Dari seminggu. Hari Senin. Udah sampai seminggu? Belum Ustaz. Belum. Oh, masih ori masih ini ya. Semalam tadi. Ini siapa namanya ini? Habibi. Panggilannya? Habibi. Habibi. Kalau orang Melayu biasanya tamu di tiga suku kata itu Habibi dipanggil Bi atau apa gitu kan. Tapi bagus panggil lengkap ya. Habibi. Apa arti Habibi itu? Kasih. Kasih. Kekasih terus? Kasih tuh. Tuh. Nama lengkap intinya apa? Terus asal dari mana Habibi? Jauh. Jeruju. Kenal sama dia nih? Enggak. Jeruju sama Sungai Rengas kan terlalu jauh. Dia mau buat. Tapi udah kenal di sini. Udah kenalan? Ya. Udah kenalan semua nih. Alhamdulillah. Terus ini Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Dari mana Ihsan? Dari Mempawah. Dari Mempawah. Mempawah di mana? Di Kuala. Oh di Mempawah bener ya. Saya juga biasa sering ke Kabupaten Mempawah tapi di Sungai Pinyu, Sungai Batang. Saya rutin di sana. Mertua saya dari sana. Ya, biasa kalau saya biasanya bicara tentang sejarah atau tarikh, tapi kali ini tidak juga. Ini jangan takut tumpah, sayang. Nanti baru kita minum ya. Kali ini kita bicara tentang ayat Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus surah yang keberapa? Surah yang ke-10 ya. Surah yang ke-10, yang ke-12 apa? Surah yang ke-12 apa? Yusuf. Surah yang ke-17 Al-Isra. Surah yang ke-9 Taubah. Taubah. Surah yang ke-69 Nah, terus surah yang ke-71, surah yang ke-114 Nas. Kita yang ngapal surah dulu ya. Ini biar dai itu paling tidak itu ya 20 surah pertama tuh harus hafal. Surah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada boleh sedikit nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak ada surah Ayub. 13. Apa tuh? Banyak di Pontianak surah 13 itu. Zakaria. Memang ada surah Zakaria. 13. Guntur. Oh. Ar-Ra'd. 14. Ibrahim. 15. Al-Isra. Bukan boleh lah, boleh. Masih nama surah apa? 15. Ya, Al-Hijr. 16. An-Nahl. Naci.
An-Nahl, 17 Al-Isra, atau atau Al-Isra. Ini Bani Israil. ya Bani Israil. 18 Al-Kahfi. 19 Maryam. Iya. 20 Khalid. Hah? 20 Al-Mu'minun. bukan. Maria. Apa coba? 20. Maryam Toha. Nah, Toha. Ya, cukup sampai 20 ya. Berarti nanti hafalkan tuh. 21. Yang lalu juga teman-teman yang lalu angkatan pertama jadi suruh hafalkan surah bahkan dengan artinya. Biar nanti kita nggak susah lagi nyari kalau nanti buka Quran itu. Sekarang pakai Android. Ini sih ya lebih gampang kayak di scroll aja ke bawah. Tapi kalau pakai mushaf begitu, nah, kayak gitu kan tuh. Kalau surah 21 kita udah bisa ngeri-ngeri itu. Surah yang ke pertengahan, kira-kira surah pertengahan surah apa? Pertengahan Al-Quran. Al-Kahfi itu udah lewat dikit. Surah Al-Isra itu pertengahan. Jadi bukan surah. Kalau 114 kan seakan-akan menurut kita surah 114 berarti dibagi dua 57 gitu ya. Bukan. Nah, surah 57 surah apa? Juz ke 28 pada 9 tuh. 57 surah. Oh, Mudinalah. Kan, malah 58. Al-Hadid ya. Besi. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bicara tentang satu kisah dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu isi dari Al-Qur'an itu adalah kisah. Isi Al-Qur'an itu kan banyak. Ada suka jatuh dia. Ada yang nonton nih. Ada apa aja tuh isi Al-Qur'an? Kisah diantaranya. Terus apa lagi? Ada perintah, ada larangan, ada berita, ada apa lagi? Ya, ada ancaman bisa lah, ya. Ada cerita, ada kisah dan lain seterusnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan banyak pula sebenarnya kisah itu yang tidak bisa kita dapatkan informasinya kecuali dalam Al-Quran. Hanya Allah yang memberitahu gitu. Hanya Allah yang kasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, kita tidak akan tahu. Nah, diantaranya adalah kisah tentang meninggalnya Fir'aun. Nah, pertanyaan pertama nih, kalau saya menyampaikan materi itu suka pakai tanya. Fir'aun itu beriman atau enggak? Iman. Aneh kata dia beriman. Terus, jangan kasih alasan. Pertanyaan cuma ya atau tidak. Fir'aun itu beriman atau tidak? Tidak. Kalau saya tanya iblis itu beriman apa tidak? Beriman. Benar beriman iblis itu. Kenapa beriman iblis itu? Karena dia pernah sujud ke Allah. Kalau mengingkari Adam, tapi bukan Allah. Lah, iblis itu percaya nggak bahwa Allah itu ada? Iya. Yakin betul bahwa Allah itu ada kan? Iblis itu bahkan dia bertemu dengan Allah di sana. Nah, jadi kalau begitu iblis itu beriman apa tidak? Benar beriman. Masuk surga dong. Orang manusia yang beriman atau makhluk yang beriman itu pasti masuk surga. Nah, kira-kira gimana? Gimana Habibi? Iblis itu beriman apa tidak? Beriman. Beriman karena dia yakin betul bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, memang kalau kita membatasi makna iman itu hanya sebatas percaya, meyakini tanpa ada tuntutan lainnya, bisa jadi masuk itu dalam kategori iman. Jadi siapapun yang meyakini betul, percaya betul bahwa Allah itu ada, maka dia tergolong makhluk yang beriman. Kalau sampai di situ,
Udah masuk itu. Tetapi apakah betul dia tergolong hamba Allah yang beriman? Tidak, tentu tidak. Kenapa tidak beriman? Karena iman itu tidak hanya sebatas percaya, tidak hanya sebatas yakin. Iman itu kan dia harus, memang pertama dia harus meyakini, yang kedua dia harus mengucapkan, yang ketiga dia harus menyeimbangkan atau mematchingkan dengan perbuatannya. 3 hal itu harus matching iman itu. Nanti kalau kita melihat orang, dia yakin betul bahwa Allah itu ada, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka kita katakan, maaf, Anda belum beriman secara benar gitu. Kalau mau menggunakan kata-kata yang rohama, yang enak didengar, ya Anda belum beriman secara benar. Tapi kalau secara hukum syariat dia sudah tergolong orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Nah, contohnya begitu. Nah, sekarang kita kembali ke Firaun. Firaun tuh beriman apa tidak? Ini kasus Firaun beda dengan kasus iblis ya. Kalau iblis itu dia awalnya beriman kepada Allah, kemudian dia, kalau menurut sejarah itu dia mengalami ada infiltrasi itu artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam hati ya, secara pelan-pelan gitu. Ada penyakit hati masuk ke dalam dirinya itu, ada kesombongan, sehingga ternyata lambat laun dia dengan kesombongan itu menolak perintah Allah. Tidak hanya sekedar menolak perintah Allah, tetapi dalam tanda kutip nih, menantang Allah gitu kan. Sampai dia bersedia untuk menjadi pemuka dari golongan yang tidak beriman. Jadi penghulunya neraka itu ya dia. Dan dia sadar bahwa dia ini begini nih akan masuk neraka. Kenapa sih orang mau seperti itu? Ada makhluk yang mau seperti itu. Ya, memang luar biasa berarti orang itu ingkarnya kepada Allah. Luar biasa sombongnya dia itu. Dia yakin kok Allah itu ada, orang dia menyembah Allah sebelumnya. Kalau kisah ada sebuah cerita Israeliat itu menyebutkan bahwa iblis itu sebutan kan iblis itu awalnya adalah makhluk yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu ya. Ya, kita tinggalkan cerita iblis. Dia yang jelas membangkang. Ya, nah sekarang Firaun kasusnya agak berbeda. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, apakah Firaun, saya tambah kalimatnya, pernah beriman? Firaun tak, sama sekali tidak pernah beriman. Dari awal hidup sampai akhir hayat tak pernah beriman. mulai ragu deh. Ya, bagus fitrah. Ya, jadi kita sama-sama baca ya. Silakan dilihat Quran surah Yunus ayat yang saya lupa bawa kacamata lagi. Ayat yang ke-90 ya. Ada yang Muhammad Soleh baca? Silakan. Siapa yang membaca sambil saya minum nih? Surah ke ayat berapa? Ayat yang ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ya. Nah, silakan baca terjemahnya. Saya ready Qurannya siapa? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Nah sekarang kalau sudah dibaca seperti itu, dia tergolong beriman apa tidak?
Ya. Jadi kalau dalam kategori ini, kalau boleh disebutkan seperti ini gitu ya, ini adalah makhluk yang terlambat beriman. Jadi orang itu bisa saja beriman, tetapi kalau waktunya sudah habis, maka imannya itu sudah terlambat. Coba dibaca dalam ayat yang berikutnya. Coba Habibi ilmu Quran. Nah, baca Habibi. Surah yang sama, ayat yang berikutnya ya, ayat 91. Agak keras-keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad Al-an. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Baca artinya. Mengapa tahu sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sesuatu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kembali ke cerita awal, tadi saya katakan bahwa andai Allah tidak mencantumkan dalam Al-Quran, tidak menginformasikan kepada kita, tidak dibuka informasi ini, maka tidak ada manusia yang tahu. Karena setelah begini ya dia mati. Fir'aun itu ya begini, setelah begini ya dia mati, gitu kan? Ini orang ketika dia masa sakaratul maut, kami menghayati begini. Jadi nanti manusia itu ketika dia sakaratul maut itu, maka dia akan mengalami seperti Fir'aun. Semua manusia begitu. Ketika dia sudah betul-betul dekat dengan kematian, Allah buka akan semuanya. Sudah tidak ada guna lagi. Sudah tidak ada lagi gunanya. Mungkin selama ini ketika dia hidup, dia berpegang dengan jabatan. Nah, kayak anak-anak ini berpegang dengan orang tua. Biasa begitu kan? Gampang lah, besok kan ada rezeki dari orang tua yang ngasih makan. Gitu. Kita lupa dengan Allah yang memberi rezeki. Orang yang punya jabatan dia lupa ketika dia masih punya jabatan, gitu kan, berpegang dengan jabatan. Nah, Fir'aun nih ketika selama hidupnya dia memang dia penguasa yang sangat luar biasa kekuasaannya. Fir'aun adalah kalau boleh disebut gitu kan, manusia yang menyebut sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Surah apa tuh? Ada yang ingat? An-Nazi'at. Gimana ayatnya? Surahnya gimana bunyinya? Wa qalu ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwa aku adalah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Itu manusia saking angkuhnya, saking merasa dia punya segalanya, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah, harus disembah oleh rakyatnya dan Maha Tinggi. Dia bilang saya bisa menghidupkan manusia. Dengan membiarkan manusia hidup itu berarti saya menghidupkan manusia. Saya juga bisa mematikan manusia. Dengan cara membunuh manusia itu berarti saya mematikan manusia. Ini Fir'aun nih. Jadi dia masa hidupnya adalah manusia yang sangat angkuh, sombong. Pokoknya boleh dibilang dia merasa bisa segalanya. Ini Fir'aun. Banyak sekali dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Fir'aun saking angkuhnya sampai satu ketika dia memerintahkan kepada pembantu setianya ya, si Hamam ya. Hamam apa Haman sih? Pembantu setianya untuk membuat tangga yang sangat tinggi sehingga dia bisa melihat Tuhannya Musa. Saking angkuhnya Fir'aun. Pertanyaan saya, kira-kira saya pernah berpikir begini, Fir'aun itu ternyata orang yang sangat cerdas. Fir'aun itu orang yang sangat cerdas. Tidak mungkin kalau tanpa kecerdasan dia bisa berkuasa sedemikian luar biasa besarnya gitu kan. Tidak mungkin juga dia tidak melihat tanda-tanda kebenaran pada Nabi Musa. Dia itu adalah manusia yang sangat dekat dengan Musa. Nah, coba Anda bayangkan, Fir'aun dan istrinya dan keluarganya gitu ya, adalah manusia yang sangat dekat dengan Nabi Musa. Bahkan sebelum menjadi nabi, dia sudah tahu
tahap demi tahap bagaimana sikap Musa itu. Semua nabi itu berasal dari manusia yang dipilih oleh Allah. Nabi itu kan memang kelebihannya dia dipilih oleh Allah. Sejak kecil itu sudah dipilih oleh Allah. Sejak dalam kandungan Nabi itu sudah dipilih oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Ini Nabi. Kira-kira gitu. Jadi perilaku Nabi itu sangat berbeda, sangat terpelihara. Makanya manusia yang maksum itu ya cuma Nabi. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa dia itu adalah wali Allah yang maksum, salah, itu tidak ada. Tidak ada maksum, tahu kan? Ismah, terpelihara dari dosa, bebas dari dosa. Maaf nih, seperti orang-orang yang mengatakan bahwa para imamnya itu adalah maksum. Itu tidak ada. Manusia tidak ada yang maksum, kecuali para nabi dan rasul. Nah, jadi sejak kecil nabi itu sudah dipelihara oleh Allah. Nah, makanya orang-orang yang berinteraksi dengan nabi sejak kecil itu mesti dia tahu ini perilaku nabi. Rasul itu sebelum menjadi nabi, sebelum dipisah menjadi nabi, bergelar apa? Karena akhlak yang luar biasa, beliau digelar oleh kaumnya di Mekah dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya gitu ya. Firaun adalah manusia yang sangat tahu tentang, kami sangat yakin dia adalah orang yang cerdas dan paham betul tentang kebenaran Musa alaihissalam. Sehingga sebenarnya Firaun itu sudah informasi kepada Firaun itu sudah sangat sampai, sudah jelas. Ada perbedaan antara orang yang jahil dengan orang yang fasik. Kalau jahil bagaimana? Dalam surah Al-Fatihah itu kan jelas tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ihdinas shiratal mustaqim itu kita mohon kepada Allah agar tidak tergolong termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan tergolong orang sesat gitu kan. Apa perbedaannya itu antara al-maghdub dengan ad-dhalin? Al-maghdub, orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai dalam ayat ini, dalam surah Al-Fatihah itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak amalkan kebenaran. Ini al-maghdub tuh. Apa perbedaan dengan ad-dhalin? Ini orang yang sesat. Ini satu garis dengan jahil. Orang yang tidak tahu, tapi dia bertahan dengan kebodohannya. Jadi ya nantinya orang yang jahil juga akan dimurkai oleh Allah gitu kan. Orang yang dimurkai oleh Allah juga nanti akan menjadi orang-orang yang sesat. Ya sama saja, tapi dasar al-maghdub ini adalah orang yang tahu, orang yang ngerti kebenaran, tapi dia tidak terima kebenaran, dia tidak amalkan dengan berbagai macam alasan. Nanti akan kita bisa lihat betapa banyaknya manusia yang tersesat walaupun dia pintar. Ada orang yang alim, orang yang paham Quran, tetapi dia tidak amalkan isi Al-Quran karena berbagai macam alasan. Itu dikategorikan sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau ad-dhalin ini orang yang jahil. Ada juga orang yang jahil, tapi orang jahil dia orang bodoh gitu ya, tetapi dia sombong itu dia tidak terima kebenaran yang sampai kepadanya. Nah, Firaun adalah bisa dikatakan terkategori sebagai hamba Allah yang tahu bahwa yang disampaikan Musa itu benar berasal dari Allah. Hujahnya itu terpatahkan semua. Sampai rujukan Firaun kala itu, ya zaman dahulu kala ya, masa bisa dibilang mungkin masa kebudayaan lama lah ya. Pada masa kerajaan Mesir terdahulu seperti itu rujukannya adalah tukang tenun, tukang sihir gitu kan. Jadi dikumpullah tukang sihir untuk melawan sihirnya Musa. Menurut mereka Musa itu punya sihir, sehingga Firaun mengerahkan segala macam kekuatan gitu kan untuk mengumpulkan tukang sihir yang paling hebat seantero negeri. Terkumpullah tukang sihir dan bertandinglah mereka, dan nyatalah kebenaran
tukang sihir bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk mereka terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Kalau istilah kita sekarang tuh, kalau sekarang kita rujukan manusia sekarang tuh kan teknologi, sains ya. Makanya banyak sekali tuh sains-sains yang tadinya mereka, saintis yang tadinya mereka itu ateis, tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian melihat kebenaran Al-Quran, ketika mereka telusuri betapa banyaknya kaidah sains yang terdapat dalam Al-Quran, mereka beriman. Banyak sekali. Dari sejak dulu tuh sampai sekarang masih banyak tuh. Makin sekarang makin banyak. Saya suka juga. Saya ada, nanti bisa dilihat itu, seorang profesor dari Amerika Serikat, profesor matematika. Dia bilang saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Dia anti bahkan terhadap agama itu. Bisa dibilang anti agama, dia tidak suka. Ya kalau di Amerika sana biasa begitu ya. Tetapi kemudian ada temannya yang menaruh Al-Quran di mejanya, dan itu sudah lama. Karena memang dia suka baca, akhirnya dia baca. Dia baca Al-Quran itu versi terjemahan. Memang dasar otaknya itu otak saintis. Perasaan hasrat untuk menggali lebih dalam itu terlintas dalam benak dia. Akhirnya dia gali-gali. Akhirnya dia menemukan bahwa ini tidak mungkin berasal dari manusia. Banyak sekali poin-poin yang terdapat dalam Al-Quran itu, yang itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kala itu. Tidak mungkin diketahui manusia. Itu ada dalam Al-Quran. Ada juga seorang saintis ahli biologi gitu ya, yang berasal dari Prancis, mungkin di tahun-tahun 50-an gitu ya, Maurice Bucaille. Akhirnya masuk Islam juga. Beliau membandingkan bagaimana perbandingan antara Bible Quran gitu kan, bicara tentang step-step kejadian manusia. Bahkan ada satu tulisan yang sangat bagus, itu dia membahas tentang kata al-alaq, kata alaqah dalam Quran surah Al-Bayyinah. Iqra itu, surah apa sih Iqra itu? Al-alaq ya. Ya, saya minum dulu berarti. Ternyata kalau terjemahan itu apa artinya itu? Iqra membaca, al-alaq Iqra. Segumpal darah. Terjemahan kita segumpal darah. Padahal kata al-alaq itu ditelusuri, kalau bahasa Arab itu kan memiliki memiliki kata dasar yang sangat luas gitu. Seringkali kata dasarnya berasal dari satu kata dasar, nanti dikembangkan menjadi makna yang berbeda. Nah, kata dasarnya itu, awalnya itu al-alaq itu adalah bermakna, bukan, artinya itu adalah lintah yang menempel. Jadi sesuatu yang menempel seperti lintah gitu. Itu kan aneh. Kalau kita mau menerjemahkan dengan versi dulu gitu kan, mengapa Allah menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, yang maknanya itu bukan darah tetapi adalah seperti lintah yang menempel. Nah, coba sekarang kalau Anda lihat bagaimana posisi janin yang masih kecil sekali, zigot istilahnya itu, yang baru siap dibuahi, kemudian dia menempel di dinding rahim. Itu persis seperti lintah. Pernah lihat kan? Belum berbentuk manusia itu. Belum ada berbentuk manusia sama sekali, belum ada. Itu betul-betul sesuatu yang habis selesai dibuahi, kemudian dia menempel di dinding rahim. Itu kalau dilihat bentuknya persis seperti lintah. Nah, informasi ini itu sudah diketahui, sudah diumumkan oleh Al-Quran 400 abad silam pada masa Rasulullah. Yang kala itu mungkin saja kaum muslimin tidak tahu apa maksudnya, kok menggunakan kata al-alaq. Khalaqal insana min alaq. Terungkapnya belasan abad kemudian, ribuan tahun kemudian, seorang saintis dari Perancis yang mengungkap itu, dia bilang tidak mungkin, mustahil
informasi yang sedemikian akurat ini disampaikan oleh manusia? Siapa yang nelitinya dulu? Kemudian dia masuk Islam. Banyak sekali yang seperti itu. Kemudian tentang embriologi, ini juga spektakuler kalau dari sisi ilmu pengetahuan. Embriologi itu, kalau ilmu embriologi menyebutkan bahwa manusia, perkembangan ilmu pengetahuan mengenai embriologi gitu ya. Dulunya itu ilmu pengetahuan zaman-zaman dahulu itu orang mengira bahwa manusia itu sudah berbentuk seperti manusia di dalam telur. Paham kan? Ya seperti bayangan itu ya seperti bebek itu. Bebek dalam telur, kemudian dia keluar dari telur sudah berbentuk seperti bebek, lengkap, ada kepala, ada kaki, dan seterusnya. Begitu. Manusia dulu begitu. Karena ya taunya hal-hal yang besar-besar, yang makro-makro saja yang nampak dengan penginderaan kita gitu kan. Nah, kalau tidak salah sekitar tahun pada abad ke-20-an lah, setelah lengkap semuanya, ada penelitian, ada alat-alat mikroskop segala macam. Jadi penunjang ilmu pengetahuan itu sudah ditemukan oleh manusia gitu kan. Sehingga mereka menyatakan bahwa ternyata kejadian manusia itu tahap demi tahap. Manusia itu ternyata berproses tahap demi tahap. Artinya tidak langsung menjadi utuh seperti manusia. Prosesnya itu tahap demi tahap. Yang tidak berbentuk manusia dulu. Nanti dia sudah sekian bulan, sudah menjadi embrio, baru dia berbentuk seperti manusia. Bahkan ketika embrio-embrio awal itu tidak bisa dibedakan apakah ini embrio manusia atau embrio hewan. Tidak ada bedanya, sama, bentuknya sama. Tahapan. Al-Quran 14 abad nan silam itu sudah menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dengan tahapan demi tahapan. Tidak berbentuk manusia dulu. Itu 14 abad nan silam. Dan saya katakan lagi, ya mungkin Rasulullah SAW itu dan para sahabat utamanya, kalau Rasul itu ilmunya dikasih tahu oleh Allah ya. Kaum muslimin kala itu tidak paham apa maksudnya ini, tetapi mereka mengimani. Terbongkarnya sekarang ketika orang-orang yang berilmu membaca Al-Quran, mereka baca Al-Quran, mereka katakan mustahil ini buku dibikin oleh manusia 14 abad nan silam. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi kita lanjut ke yang tadi, ke cerita Fir'aun. Fir'aun itu ngerti tentang kebenaran, tetapi dia nolak kebenaran karena keangkuhan dia, karena jabatan dia dan seterusnya. Jadi hati-hati nih, orang yang punya fasilitas itu memang tidak mudah untuk menerima kebenaran. Ada kesombongan dalam dirinya. Setiap level kita itu ada tantangan untuk memperkuat keimanannya. Orang yang jahil itu tantangannya adalah dia harus tundukkan kejahilannya untuk menggali ilmu dan beriman kepada Allah. Tantangannya adalah orang jahil itu orang cenderung untuk mengikuti apapun yang nyampe ke dia tanpa pikir panjang. Itu ciri orang-orang jahil tuh. Sebenarnya apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini baik semua kah? Baik semua atau ada baik buruknya? Nah, itu aja dah kita tahu dah itu. Apapun yang Allah ciptakan di muka bumi itu apa semuanya bisa dimakan, boleh dimakan. Racun aja Allah ciptakan kok. Ya kan? Racun Allah ciptakan, yang apabila kita makan mati kita. Tapi karena kita manusia, tentulah kita tak makan racun. Ada juga yang Allah ciptakan, yang betul-betul Allah sengaja Allah ciptakan. Zat-zat yang diharamkan tidak boleh. Ada zat-zat yang tidak boleh disentuh bahkan karena najis. Kalau kita tersentuh oleh kita, nah najis kita, batal kita. Atau kalau kita makan, maka haram makannya. Allah ciptakan itu semua. Nah, jadi Masya Allah, itu pelajaran kepada kita semua ya. Oke, terlalu jauh nyimpangnya kemana-mana dari Fir'aun. Kembali ke cerita Fir'aun. Fir'aun paham betul tentang kebenaran Musa, namun dia menolak itu semua. Dia menjadi manusia simbol kekafiran, keangkuhan, ketiranian manusia, kezaliman. Simbol kezaliman itu Fir'aun. Sampai sekarang orang kalau menyebut orang-orang yang penguasa yang zalim itu orang sebut sebagai Fir'aun. Fir'aun abad modern gitu ya. Nah,
Hati-hati dengan Fir'aun itu. Ya, lanjut. Terus kisah Fir'aun ketika dia beriman, dalam tanda kutip ya, Fir'aun menolak kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Dan di sini cerita Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya gitu kan, ketika beliau menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, kepada bapak angkatnya, orang yang mengasuh dia. Itu cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Ini ternyata kalau kita lihat, kita perhatikan, tidak ada perintah Allah kepada Musa itu untuk memerangi Fir'aun. Banyak kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran yang para nabi itu berhadapan dengan kaumnya yang kafir, kaumnya yang zalim, tetapi Allah tidak perintahkan kepada kaumnya itu untuk berperang, memerangi kaumnya. Namun kemudian yang terjadi adalah kaumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya. Ini beda dengan umat sekarang. Kalau umat sekarang, para masa Rasulullah SAW ini, Muhammad SAW, syariatnya syariat jihad. Kalau sekarang Allah perintahkan jihad. Jadi nanti sekarang jangan, kalau kita beriman sekarang gitu kan, terus kita ambil model dulu, model zaman Nabi Musa, berhadapan dengan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Ya udahlah, nanti biarkan ya Allah nanti yang menenggelamkan di lautan. Enggak bisa begitu kalau sekarang. Sekarang tuh Allah perintahkan kita untuk berdakwah, Allah perintahkan kita untuk berjuang, Allah perintah, bahkan ada perintah berperang. Kalau ada manusia yang mengusir, tapi kalau perang itu tidak boleh disampaikan seperti ini sebenarnya, karena dia betul-betul berperang itu dalam Al-Quran itu sesuatu yang merupakan jalan terakhir gitu. Kita lihat bagaimana masa Rasul berperang itu, ibrohnya itu atau pelajarannya. Rasul berperang itu di mana? Di Mekah apa di Madinah? Ketika beliau di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Tetapi Rasul sudah diinjak-injak, sudah diintimidasi itu sejak di Mekah kan? Bahkan lebih lama di Mekah. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi lebih lama sabarnya Rasul. Lebih lama sabarnya 13 tahun di Mekah. Oleh karena itu jangan mudah sekali kita untuk mengeluarkan fatwa perang. Tidak boleh. Jangan sampai nanti niatnya berperang karena luar biasa dia ingin menegakkan agama Allah gitu kan, dengan berperang. Ternyata dia tergolong hamba-hamba Allah yang buhot, malah yang keluar dari Islam karena dia membunuh manusia tanpa alasan yang hak. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi seperti itu. Pada masa nabi-nabi terdahulu itu Masya Allah memang syariatnya Allah perintahkan kepada para nabi untuk menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan kepada umatnya, dan setelah itu para nabi berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Doanya yang paling luar biasa doanya Nabi Nuh. Contohnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau tinggalkan seorang pun manusia yang zalim di muka bumi. Ada nggak doa Nabi Muhammad SAW seperti itu? Iya, itu doa Nabi terdahulu seperti itu. Doa Nabi Lut, bagaimana umat Nabi Lut, kaum Sodom gitu kan, yang dihancurkan oleh Allah. Kaum Samud yang juga dihancurkan oleh Allah karena mereka durhaka kepada Nabi Saleh dan seterusnya. Tidak ada perintah berperang. Allah yang mengurus kezaliman, ketiranian orang tuh Allah yang ngurus gitu. Seakan-akan gini, sampaikan aja risalah Allah itu. Nah, nanti urusan kalau mereka kafir, mereka tolak kebenaran, kemudian mereka ingkar kepadamu, terus mereka menzalimi dirimu, maka Allah yang akan menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Makanya umat terdahulu itu adalah sejarah kebinasaan. Tidak ada satupun umat terdahulu itu yang ketika mereka ingkar kepada Allah, yang Allah biarkan tidak ada, pasti mereka dibinasakan oleh Allah.
Banyak diantaranya umat itu yang menjadi punah. Kita cuma mendengar ceritanya aja, habis jejak. Diantaranya kaum Sodom. Kaum Sodom itu habis itu. Umatnya Nabi Lut yang selamat adalah orang yang beriman kepada Allah. Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istri. Pada masa Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh lebih luar biasa lagi. Itu kalau Nabi Lut itu masih kaum Sodom, kalau Nabi Nuh itu manusia. Makanya manusia itu pernah di-upgrade oleh Allah. Jadi Allah istilahnya itu Allah seleksi nih. Dan ini yang kafir mati semua, tenggelam semua. Yang selamat adalah orang yang beriman bersama kapalnya Nabi Nuh. Menurut kisah, kalau kita baca tafsir tuh, yang kami baca ya sebagian besar mufassir, bahkan barangkali semuanya, semua mufassir itu menyebutkan bahwa semua manusia kala itu adalah manusia umatnya Nabi Nuh. Tidak ada manusia lain. Karena manusia juga belum banyak kan. Nabi Nuh itu nabi yang keberapa? Kalau urutan 25 para nabi, ya. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh. Tapi ada juga ahli sejarah yang menyatakan bahwa nabi ketiga itu adalah Idris, yang kedua Nuh alaihissalam. Wallahu alam. Jadi manusia di-upgrade oleh Allah. Kita nih jangan-jangan bukan lagi keturunan Nabi Adam nih, keturunan Nabi Nuh nih gitu. Karena kala itu manusia di-upgrade oleh Allah. Yang tersisa adalah, yang hidup itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya itu selama lebih dari 950 tahun. Hasilnya berapa orang? Kalau kita bayangkan 950 tahun, satu tahun satu orang enggak yang beriman. Dah lumayan tuh, hampir 1000 orang dah. Ternyata yang mengimani Nabi Nuh itu bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasul Allah yang membawa risalah gitu, agar mereka itu meninggalkan penyembahan kepada berhala, menyembah Allah tidak melalui perantaraan patung, perantaraan berhala seperti itu. Maka agar mereka seperti itu gitu kan. Tapi tidak ada yang mau meninggalkan tradisi penyembahan kepada berhala, kecuali hanya kurang lebih di bawah 100 orang jumlah. Jadi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah itu, makmumnya, umatnya itu hanya ada yang mengatakan 70-an orang, bahkan ada yang mengatakan cuma 40-an orang. Itu pun sebagian besar keluarganya, kecuali anak, seorang anaknya dan seorang istrinya. Masya Allah, luar biasa. Nah, para Nabi Musa juga Masya Allah, Allah tidak perintahkan kepada Nabi Musa untuk memerangi, berperang, mengangkat senjata melawan Fir'aun, melawan keganasan Fir'aun. Allah hanya perintahkan kepadanya untuk menyampaikan dakwah kepada Musa tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Menyelamatkannya pun pakai, kalau bahasa kita tuh lari, menghindar. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa kaumnya. Udah, Bani Israel itu kaum yang beriman. Menghindarlah Nabi Musa semampu-mampu beliau menghindar dan berbekalan seadanya. Ternyata sejauh-jauhnya beliau menghindar sampai di pinggir laut, Red Sea, Laut Merah. Sejauh-jauhnya beliau menghindar dari kejaran dari Fir'aun itu, sampailah di pinggir laut. Sampai di sana, di depan lautan, di belakang, ternyata Fir'aun sudah mengejar, tahu bahwa Musa ini betul-betul sudah menantang dia, dan dia mengejar, mengerahkan semua pasukan bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi Musa alaihissalam serta kaumnya, umatnya Bani Israel. Sampai di pinggir laut. Nah, ini iman tuh begini nih, iman. Iman itu adalah tetap yakin kepada Allah meskipun, coba kalau di laut, meskipun kita sudah tidak bisa mengandalkan apapun, tetap yakin terhadap pertolongan Allah. Bahkan
Bisa jadi iman kuatnya itu ketika kita seperti itu. Ketika kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Kalau mau melihat kita tawakalnya full tuh ya seperti itu tuh. Fullnya seperti itu. Ketika kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan apapun kecuali hanya Allah SWT. Kalau ingin melihat bagaimana orang khusyuk berdoa kepada Allah, ya begitu tuh. Waktu dia di hutan sendiri, nyasar di hutan sendiri, kawan entah kemana-mana, tinggal sendiri di dalam hutan tuh. Pada saat itu tuh orang betul-betul, ya Allah tolonglah, tuh orang-orang betul khusyuk, betul tawakal kepada Allah. Begitu juga waktu dia di laut, pernah nggak naik kapal atau naik kapal yang gelombangnya kuat gitu ya, mengandalkan manusia juga sama-sama takut kan gitu. Atau naik pesawat yang goncangannya kuat. Nah, itu ingin melihat bagaimana manusia betul-betul hanya ingin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan. Memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ujian yang sangat berat bagi kaumnya Nabi Musa. Dan menurut sejarah, menurut tarikh, banyak Bani Israel yang menyesali mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itulah, cobalah, tidak usah pergi dari Mesir. Walaupun kita tertindas tapi kan tidak mati. Nah ini kan hancur kita nih, habis nih. Kalau sebentar lagi dia nyampe ke sini, habislah kita. Hati-hati. Orang yang kalau diuji oleh Allah, lantas dia kemudian menyalahkan Allah. Ini umatnya Nabi Musa ya seperti itu. Bani Israel ya memang begitu modelnya. Mereka tergolong kaum yang besar keingkaran kepada Allah SWT. Durhaka kepada Nabi itu ya besar sekali sampai sekarang ya. Allah perintahkan kepada Musa untuk memungkulkan tongkat ke lautan. Maka seketika atas kehendak Allah semata terbelahlah lautan sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi lautan sampai ke seberang sana. Fir'aun mengejar dari belakang dan pas di tengah-tengah air kembali menyatu seperti sedia kala. Selesai ceritanya sampai di situ. Namun kemudian Allah menginformasikan kepada kita, ternyata ketika Fir'aun akan diambil nyawanya oleh Allah, ketika dia sudah tidak bisa berpegang kepada apapun, ya orang mau mati sekarang seperti ini. Baru tergambar kepadanya ketika Nabi Musa menyampaikan risalah ketauhidan Allah yang maha segalanya. Dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku adalah termasuk orang yang menyerahkan diri atau orang yang Muslim berserah diri. Manusia begini, contoh manusia begini. Jadi boleh juga nanti disampaikan jadi bahan antum semua nanti kalau menyampaikan tausiah ya. Kalau kita melihat ada orang yang betul-betul ingkar kepada Allah, orang yang betul-betul angkuh gitu kan, ada orang yang merasa hebat sekali, kuat sekali, dia nanti itu akan seperti Fir'aun. Ketika dia sudah sakaratul maut, maka dikala itu dia mesti menyesali segala perbuatan dan akan kembali kepada Allah. Semua kita ini bahkan ketika sakaratul maut akan dibukakan oleh Allah, mesti kita akan menyesal. Mengapa dulu kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, dan tidak meninggalkan ini dan seterusnya. Semua kita ini ketika sakaratul maut dia akan begitu. Fitrahnya manusia akan muncul nanti. Siapa tadi ingin ngomongkan fitrah? Nah, lupa aku Nabi Musa. Wira. Dulu ada filmnya Wira itu. Wiro kan Wira. Ya. Iya benar itu. Itu dorongan fitrah. Jadi ada fitrah manusia itu yang selalu melekat dalam diri. Fitrah itu mesti mengantarkan kita kepada penghambaan kepada Allah SWT. Jadi ciri khas fitrah itu begitu. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah mengambil perjanjian dari seluruh manusia, perjanjian fitrah. Ketika Allah ciptakan manusia, manusia itu belum terlahir ke dunia, belum berbentuk
belum berbentuk jasad gitu kan. Ruhnya ini sudah dipegang oleh Allah. Nah, pada saat itu ada perjanjian ruh antara manusia dan Allah. Allah berkata kepada setiap ruh manusia itu, apakah aku ini Tuhanmu? Maka semua manusia itu, calon manusia itu mengatakan, qalu bala syahidna. Kami menyaksikan ya Allah, Engkau Tuhanku. Makanya fitrah ketuhanan itu, fitrah penghambaan kita kepada Allah itu melekat dalam setiap jiwa manusia. Walaupun dia orang yang paling ateis, itu pasti ada fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak muncul, mungkin tertutup oleh fitrah itu, nantinya akan tertutup oleh berbagai macam perbuatan dosa. Contohnya sederhana. Kalau Anda melihat sampah di jalan, tidak usah sampah, mungkin duri di pinggir jalan gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang terpikir dalam otak Anda, otak ente? Melihat duri di jalan, Ya, di pinggirannya. mengambil dan dibuang. oke. Sering ngelewat duri di jalan. Nah, selain duri, selevel yang duri lah, entah sampah lah atau apa yang ganggu orang lewat. Nah, kalau hati kita itu merasa terganggu sehingga kita bergerak untuk menyingkirkan, itu dorongan fitrah. Jadi fitrah itu begitu. Kalau Anda merasa peka melihat sampah yang berserakan, kemudian tergerak untuk membersihkan, itu fitrah. Dari hal yang sederhana. Satu ketika ada orang minta bantuan, dalam hati kita ingin membantunya, tersentuh hati, itu fitrah. Jadi fitrah itu menunjukkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Bisa, makanya fitrah itu bisa memberikan petunjuk atau hidayah untuk mengamalkan kebenaran. Bisa. Tetapi memang tidak cukup. Kemudian begini, Anda melihat sampah dalam hati ini, pertama nih mau disingkirkan, tapi malas, tak kuasa lah gitu kan. Dah. Besok nengok lagi, masih ada perasaan itu, dah tak kuasa. Udah 10 kali lewat, tak pernah disingkirkan. Kira-kira kalau lewat yang ke-11 masih ada nggak perasaan itu? Kenapa tidak ada? Kita sudah merasa biasa dengan sesuatu yang salah. Nah, itu manusia itu. Makanya kalau ada orang yang ada istilahnya itu bukan muhajirin tapi mujahirin. Jangan salah sebut ya, kalau muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Kalau mujahirin itu orang-orang yang jahar berbuat dosa terang-terangan, yang dia tidak tersentuh lagi berbuat maksiat. Hatinya itu sudah tidak tersentuh lagi, tidak ada perasaan berbuat dosa dalam hatinya. Itu mesti orang yang sudah sangat sering melakukan kesalahan, sehingga dia terbiasa berbuat dosa. Fitrahnya sudah hilang. Awalnya itu dia berbuat kesalahan, mesti dalam hatinya itu, wah, masya Allah, salah saya ini. Udah oke. Besok dilakukannya lagi, masih ada itu, salah saya ini. Yang ke-35 kali, masih ada gak perasaan itu? Udah biasa, udah dia selembo ya, kata orang Pontianak. Tak ada beda udah. Orang meninggalkan sholat tuh, saya sangat yakin seorang yang beragama Islam, ketika dia meninggalkan sholat pertama kali itu resah hatinya. Jangankan meninggalkan sholat, dia tidak tepat waktu, itu resah hatinya. Dia bangun tidur, orang sudah selesai sholat subuh di masjid, kemudian dia merasa apa tuh? Merasa sangat menyesal. Kenapa aku sampai terlambat bangun? Menyesal betul dia. Itu fitrah. Hidayah itu. Kalau ada fitrah seperti itu rezeki itu dipelihara. Tapi besok dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Dia tahu salahnya itu karena dia tidur larut. Besok tidur larut lagi. Terlambat lagi sholat subuh, masih ada pertanyaan itu. Ya Allah, ngapalah aku nih. Nah, doa tapi dah mulai itu tidak seberapa menyesal. Nah, sekarang kalau dia lakukan terus-menerus seperti itu sampai 10 kali, jangan-jangan nanti yang ke-11 dia sudah selembu. Tak apa, sholat di rumah pun tak apa, Bah. Nah, itu fitrah.
Jadi manusia itu bisa memiliki karakter itu kan sebenarnya sesuatu yang terjadi akibat berulang-ulang kita lakukan. Karakter itu sebenarnya mudah. Kita ingin menjadi seorang yang sangat penyabar, itu bisa dididik, bisa dilatih. Saya ini orangnya pemarah, tapi saya ingin mau saya ubah diri saya ini menjadi orang yang penyabar. Bisa. Caranya bagaimana? Sabar ya. Pada saat Anda marah, sabar. Orang yang sabar tuh orang yang diam, menahan. Kalau biasanya dia marah, dia langsung mengomel. Sekarang ketika dia marah, dia diam aja. Sakit tuh pertama. Nanti yang kedua udah mulai tidak terlalu sakit tuh. Nah nanti kalau dia tahan sampai yang ke-10 kali dia nahan marah, itu udah jadi orang sabar dia. Bisa. Karakter itu bisa diubah. Karakter itu, makanya sekarang kan pendidikan karakter tuh. Itu maksudnya kita menanamkan nilai-nilai positif dalam diri seseorang agar nilai-nilai positif itu menjadi karakter diri. Apa tuh? Karakternya tekun, karakternya penyabar, karakternya rajin, karakternya peka, karakternya itu inovator gitu kan, suka mencoba hal yang baru kemudian mengembangkan hal yang dan seterusnya. Karakter bisa. Tapi bagaimana? Dilatih. Kalau Anda memiliki bakat itu, tidak terlalu susah. Memang orang sudah sabar, ya tinggal tingkatkan dikit. Memang orangnya sudah aktif, sudah terbiasa belajar. Oke, kalau begitu berarti dia termasuk orang yang pembelajar dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibikin diri kita gitu ya. Nah, fitrah itu selalu menampilkan kebaikan. Tetapi kalau kita tutup cahaya fitrah itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, itu seperti tamsilnya itu seperti noda-noda yang menempel sangat banyak dalam hati kita, sehingga cahaya yang tertutup tidak ada lagi guide, penunjuk jalan kita. Tidak ada lagi kepekaan hati itu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita merasa bersalah, kita berdosa, tidak ada lagi itu. Sama aja gitu tuh. Tidak ada lagi kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang sumpah serapah, tidak lagi deh. Dah biasa tadi. Siapa yang pernah marah di sini? Yang pernah marah sampai betul-betul puncak kemarahan? Kira pernah nggak? Marah? Pernah. Setelah itu nyesal enggak? Nah, bagus. Nyesal itu artinya, lain kali jangan gitu lagi gitu kan? Karena orang marah, jangan dikira marah tuh enak. Yang paling nyaman tuh, mana yang paling nyaman? Orang sabar sama orang marah. Ini ada 2 orang hamba Allah nih. Satu yang kena marah, tapi dia sabar. Satu yang kuat marahnya. Mana yang paling nyaman? Hati yang paling tenang hatinya. Orang yang sedang dimarahi. Walaupun dia sakit, tetapi ketahuilah yang paling sakit itu orang yang marah. Buktinya nanti orang yang stroke udah tinggi itu orang yang ini yang marah nih. Bukan orang yang sabar. Ya sakit juga kalau dimarah, tetapi kalau mau dibandingkan lebih sakit orang yang bentak-bentak, yang nyumpah nyerapah, itu lebih sakit. Makanya kata Rasul, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang sehat itu orang mampu menahan amarah. Bukan tidak boleh marah, bukan. Cuman kita jangan mengandalkan marah. Marah itu nanti hal-hal yang betul-betul sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, mungkin kita keluarkan energi marah. Marahnya pun konstruktif. Marah yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena banyak sekali maksiat terjadi karena marah. Maksiat lisan, siapa yang nyumpah nyerapah segala macam, itu karena marah. Nggak ada orang yang santai-santai tiba-tiba mengucapkan kalimat kebun binatang, nggak ada. Nah, atau orang yang marah kemudian dia memukul, orang yang kemudian kalap, ya maaf sampai dia terjadi pembunuhan segala macam, karena marah itu marah. Nyawa melayang karena marah. Amarah itu karena tidak terkendali amarahnya. Dan semua manusia itu, semua kita ini punya itu. Kalau di mata hukum kita ini, semua manusia itu punya potensi untuk melakukan kejahatan. Kalau di mata polisi itu, semua manusia punya potensi untuk melakukan kejahatan. Mau memukul kriminal karena karena benturan fisik segala macam, bahkan sampai membunuh bisa. Karena apa? Karena marah. La taghadab.
jangan marah, kata Rasul. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah sehingga amarah itu tidak nampak dalam dirinya. Itu sabar yang tinggi lagi, tingkatan yang tertinggi. Tingkatan tertinggi dalam menahan marah itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ya. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu dan mereka yang mampu menahan amarahnya. Itu tingkatan tertinggi karena ini ciri orang yang bertakwa seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Sampai jam 8 nih. Jam 9 bukan jam 8. Jam kurang. Jadi Fir'aun pernah menyatakan beriman kepada Allah, namun imannya terlambat karena dia beriman dikala pintu taubat sudah ditutup oleh Allah SWT. Dan cerita Fir'aun sangat penting untuk menjadi pelajaran kepada kita. Manusia yang Allah janjikan untuk diabadikan jasadnya itu adalah Fir'aun, agar selalu menjadi ibrah bagi manusia. Ini loh, ini ada manusia yang paling ingkar kepada Allah, yang mengaku sebagai Tuhan, yang membunuh ribuan bayi karena takut kekuasaan yang dibuat, dan seterusnya. Segala macam kejahatan dia lakukan, tetapi ini loh hasilnya. Inilah manusianya. Mereka seperti ini. Kisahnya seperti ini. Nah, itu ceritanya agar nyampai kepada kita dan menjadi pelajaran kepada kita bahwa manusia itu dibatasi oleh hukum-hukum Allah, dan kita tetap saja tidak terlepas dari apa yang Allah perintahkan dan yang Allah aturkan kepada kita gitu ya. Oke, sampai di sini. Ngomong-ngomong, nanti saya sudah dibilang sama Ustadz Ubay kemarin untuk UTS. Ini belum masuk udah UTS ya. Ya, materi saya kan tidak jelas nih sebenarnya, kan ngacok-ngacok kan ya. Maksud saya dari kemarin sempat nyampaikan masalah tentang ke civil education ya, sama tokoh ibrah dari tokoh-tokoh dakwah. Tapi mungkin nanti kisi-kisinya itu mau yang esai atau yang gimana nih? Bisa lah ya. Nah. Kalau esai kan nggak perlu belajar, cuman merenungkan ya. Ya biasanya nanti begitu, nggak susah kok insyaallah. Oke, saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanya, ingin didiskusikan, boleh. Ya, teman-teman yang di live di Facebook, mohon maaf nih saya undur diri dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.